untuk dunia peternakan, mau di peternakan sapi perah, sapi potong, perunggasan, namanya kebutuhan pangan itu nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan ada habisnya karena ya kita tiap hari pasti dong minum susu, terus daging, telur, ayam, sampai kapanpun dunia peternakan, dunia pertanian itu pilar utama untuk ketahanan pangan ke depan gitu. Perkenalkan, nama saya Eki Sulistyo. Saya lahir di Bogor, alumni IPB University angkatan 46. Jadi saya lulus IPB itu 2012, sekolah vokasi IPB. Kemudian terjun ke dunia peternakan itu mulai tahun 2013-14. Awalnya bekerja dulu di luar, baru ikut membantu usaha keluarga ini gitu. Jadi sejarahnya peternakan jerami farm ini awal berdiri itu tahun 80-an, awal dari bantuan dari pemerintah, kemudian diteruskan oleh generasi 1, 2, 3 gitu. Jadi sampai sekarang, jadi kita ada 2 tempat, satu lagi ada di Lewiliang. Jadi 2007 itu ada pemekaran peternakan, jadi pengembangan usaha, jadi ada pengalokasian yang di kota pindah ke kabupaten. Tapi karena di sini nggak dihilangkan eksistensinya, jadi kita buka di sana tetap jalan, di sini juga tetap jalan. Sebenarnya emang dari dulunya di sini emang kawasan sapi perah ya. Jadi kita di sini di kawasan peternakan sapi perah di Kebon Pedes. Dari dulu awalnya emang tahun 80 itu sapi perah, dan kita di bawah naungan ada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor. Nah, kalau yang di kabupaten beda lagi. Itu ada paman saya yang selaku general manajernya lah. Total sapi ada 22 ekor. Yang sekarang laktasinya ada 14 ekor. Itu ada yang bunting, ada yang siap perah, ada yang lagi nunggu hamil, nunggu beranak. Ada ini kita pembesaran, ada jantannya sama betina pedetnya yang baru lahir. Awalnya sih tertarik ke dunia ilmu politik ya. Jadi dulu cita-citanya jadi pengen jadi presenter atau jurnalis malah. Tapi karena keterimanya di IPB dan ada kesempatan ya masuk IPB, kapan lagi ada kesempatan masuk IPB gitu. Jadi saya ambil aja kayak gitu. Kalau di dunia peternakan sapi persusuan itu lumayan bagus, Mbak. Apalagi itu di kita tahun 2015 itu kan susu lagi trendingnya tuh. Kayak ada susu Bodarmi, ada berbagai macam minuman dari susu tuh kita susu itu jadi primadona masyarakat gitu. Mulai tahun 2015 sampai 2020 sebelum pandemi lah, 2019. Cuman ketika masuknya ada kopi, nah itu jadi susu jadi pencinta susu kebelah dua ya Indonesia ya. Begitu ada minuman baru, dia coba-coba, akhirnya kopi susu lah segala macam. Jadi tadinya pangsa pasar susu sebagai primadona, sekarang terbelah, ada kopi yang masuk. Tapi dia juga pun kopi yang ada di Starbucks segala macam itu bahannya tetap pakai susu segar, cuman dia yang udah UHT. Untuk ke arah pedaging sebenarnya kita setiap tahun itu jualan Idul Adha sapi kurban. Nah itu nggak di sini, tapi di sana di Cibungbulang tadi. Jadi kita ada tradingnya, ada peternakannya gitu. Dan ada untuk tradingnya itu perdagangannya untuk sapi kurban. Dan juga kita jual beli untuk ketika memang ada peternak-peternak yang mau cari sapi perah yang udah produksi gitu. Nanti kita siapkan sapinya. Kendala ya dalam di peternakan masih kembali lagi di masalah pakan ya. Pakan itu optimal sekali, sangat penting. Kadang dari mulai konsentrat si bahan bakunya ada yang kurang dari pabrikan ataupun ampas tahu. Terus kemudian kalau musim kemarau rumputnya agak susah kayak gitu. Kemudian yang paling tertantang sih di pandemi ini, paling tertantang banget itu
tantangannya luar biasa. Walaupun penjualan susu selalu keluar gitu ya, cuman kembali lagi daya beli masyarakatnya masih turun. Kita untuk distribusi susu ini kita ada yang langsung jual, ada yang langsung olah juga. Itu kita yang diolah itu produknya kita membuat yogurt sama ice cream. Itu kalau yogurt sudah berjalan tapi baru mulai difokuskan lagi. Sebelum pandemi itu saya bisa 500 liter per hari mungkin. Mungkin sekarang di pandemi 200 liter juga udah alhamdulillah. Apalagi ditambah kita nggak ada masa anak sekolah, karena kalau produk susu itu kan dibikin minuman ya, karena bootnya kebanyakan spot-spotnya di mall sama sekolah, jadi dia kurang lah gitu. Nggak ada anak sekolah tuh nggak ada masanya gitu. Kalau untuk tipsnya sih kita ikhtiar aja nih di jalan apa yang teman-teman cita-citakan. Misalkan ingin beternak, mungkin saya rezeki dari Allah ya, karena hanya tinggal meneruskan orang tua. Mungkin yang mau mulai dari nol, dikaji dulu, digali dulu, dicintai dulu. Terutama kalau ke sapi itu ada psikologisnya, jadi kita cintai dulu profesi kita, terus juga dalemin dulu apa resikonya, terus kendalanya dari mulai teknis dan non teknis kayak gitu. Mungkin banyak yang harus digali pelan-pelan. Sudah itu mungkin persiapkan modalnya. Insya Allah kalau untuk dunia peternakan, mau di peternakan sapi, perah, sapi potong, perunggasan, namanya kebutuhan pangan itu nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan ada habisnya, karena ya kita tiap hari pasti dong minum susu, terus daging, telur, ayam, sampai kapanpun dunia peternakan, dunia pertanian itu pilar utama untuk ketahanan pangan ke depan gitu. Sekian dari pemaparan saya. Salam dari kandang Jerami Farm, Eki Sulistyo, Jerami Farm.